Kali ini saya akan perkenalkan mengenai cara membedakan kalimat atau kata kerja menggunakan ungkapan koto. Kalau dalam bahasa Indonesia, pembendaan kata kerja ya dirubah jadi kata benda itu kurang lebih kayak gini contohnya. Ada kalimat ya gini, adik sedang makan di dapur. Ada kata makan ya sebagai kata kerja. Kemudian kalimat berikutnya, makan adalah keharusan bagi setiap makhluk hidup. Nah, kata makan itu beda perannya dengan kalimat yang pertama tadi. Kalimat kedua dan ke-1, kata makan itu perannya beda. Ya, yang satu adalah sebagai subjek, yang satu sebagai predikat. Dalam bahasa Jepang pun ada konsep seperti itu, ya. Jadi ngubah kata kerja, kata benda atau bahkan kalimat ya ke kata benda itu menggunakan koto. Nah, yang pertama adalah mengubah kata kerja menjadi kata benda ya, menggunakan koto. Ini kata kerjanya harus dalam bentuk biasa dan tidak lampau. Oke? Jadi dalam bentuk biasa, tidak boleh bentuk mas ya. Jadi tabemas koto gitu nggak ada. Ya. Tabemas takoto gitu nggak ada. Dan harus bentuknya tidak lampau. Tabeta koto. Itu bisa, cuma dia artinya akan lain. Tidak seperti yang ingin kita terapkan di di video ini ya. Yaitu membendakan. Kalau tabeta koto itu kotonya harus dianggap sebagai suatu yang mandiri dia. Jadi artinya adalah hal ya. Hal yang dimakan atau benda yang dimakan itu misalnya. Ya. Jadi kalau dia dalam bentuk lampau, itu akan memberi arti yang lain. Sehingga agar sesuai dengan yang kita mau di video ini ya, itu untuk membendakan, itu harus dalam bentuk tidak lampau dan bentuknya biasa. Sehingga taberu koto gitu ya. Tabemas koto nggak ada. Kalau sudah jadi seperti ini, jadi taberu koto begitu ya. Atau nomu koto, yomu koto, atau yang lain-lain lah. Itu koto jangan dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tapi sudah jadi satu kesatuan ya. Taberu koto, yomu koto, nah kayak gitu. Sehingga jangan dilihat koto sendiri, taberu sendiri, yomu sendiri, koto sendiri, nggak gitu ya. Kata kerja yang sudah ada kotonya kayak begini ya, taberu koto, yomu koto, nomu koto, kaku koto, itu biasanya dipakai untuk mengungkapkan hobi misalnya. Contoh ya, watashi no hobi saya ya, contoh hobi saya adalah main game. Ini kalau dalam bahasa Indonesia pun kata main game ini bukan sebuah bukan sebuah predikat lagi ya, bukan sebuah kata kerja ya, tapi adalah sebuah kata benda. Jadi untuk membuatnya menjadi kalimat yang benar ya, nggak bisa watashi no shumi wa game wo shimasu. Nah, itu salah. Karena shimas adalah kata kerja ya. Game wo shimasu harus ubah ke bentuk koto. Atau di kata bendakan tadi, game wo suru koto ya. Jadi seperti itu. Watashi no shumi wa game wo suru koto desu. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh di mana kata kerja bentuk koto ini dipakai. Kemudian kata kerja seperti ini ya. Kemudian koto ini juga bisa digunakan untuk membuat kalimat ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ada induk kalimat, ada anak kalimat. Kayak gitu pernah dengar nggak? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi koto ini juga bisa dipakai untuk hal itu ya. Sebelumnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia kita kan bisa langsung menggunakan kata kerja itu berubah menjadi kata benda tanpa tambahan apapun. Hanya cukup di ini saja ya. Kata pengiringnya saja yang mungkin membedakan tanpa tambahan apapun ya. Kalau bahasa Jepang tidak bisa seperti itu. Sehingga kalimat kalau kita mau membuat sebuah kalimat yang bertingkat itu ya, ada anak kalimat, ada induk kalimat, itu koto itu sangat diperlukan. Untuk mecah ya. Ini induk kalimat, ini anak kalimatnya. Nah, kayak gitu. Kemudian contoh misalnya gini. Saya tahu Yamada sudah keluar dari rumah sakit.
Itu kan kalau dipecah jadi dua ya, ada kalimat saya tahu dan Yamada keluar dari rumah sakit. Ingat, ini bahasa Jepang. Jadi susunannya harus dibalik ya. Induk kalimatnya itu ada di belakang. Jadi gimana? Susunannya harus Yamada keluar dari rumah sakit, saya tahu. Nah, gitu jadinya ya. Nah, kotonya ditaruh di mana kira-kira? Kotonya ditaruh di antara anak kalimat dan induknya ya. Jadi di tengah-tengah itu. Sehingga secara kasar gini. Yamada-san keluar rumah sakit, koto tambah saya tahu. Baru kita translate. Jadinya begini. Yamada-san ga tying shita koto shiteimasu. Yamada-san ga tying shita koto shiteimasu. Koto. Tidak ada ininya ya. Tidak ada arti sendirinya di situ. Jadi dia membendakan kalimat yang sebelumnya. Ini yang dibendakan sudah bukan cuma satu kata kerja saja, tapi sebuah kalimat. Beda dengan yang gemu suruh koto tadi ya. Itu kan untuk mengungkapkan kayak hobi, nah gitu. Sementara yang ini tying shita koto. Dalam hal ini karena yang dibendakan adalah sebuah kalimat, maka tidak masalah apakah kata kerjanya itu lampau atau tidak. Yang penting bentuknya harus bentuk biasa ya. Ini kan tying shita koto itu lampau. Ya. Tapi tidak apa-apa karena dia sebuah kalimat. Dan memang kejadiannya adalah kejadian yang mengharuskan dia untuk dibentuk jadi lampau. Karena kan udah lewat tuh. Saya tahu Yamada udah keluar dari rumah sakitnya. Itu kan lampau dia. Makanya harus tetap pakai dalam bentuk lampaunya. Nah, kotonya itu adalah membendakan si anak kalimat tadi untuk dirangkai dengan induk kalimat yaitu saya tahu. Nah gitu ya. Contoh lagi ya. Misalnya begini. Saya menyesal karena gagal ujian. Nah itu ingat harus dipecah ya. Mana induk kalimat, mana anak kalimat. Saya menyesal. Itu induk. Gagal dalam ujian itu anak kalimat. Jadi seperti biasa dibalik. Gagal dalam ujian, saya menyesal. Nah gitu. Kotonya ditaruh mana? Di antara anak kalimat dan induk kalimat. Jadi apa? Saya gagal dalam ujian koto, saya menyesal. Jadi seperti itu. Sekarang baru diterjemahkan ya. Sehingga jadinya gini. Shiken ni shippai shita koto koukai shite imasu. Koto untuk membendakan kalimat. Kalimatnya apa? Shiken ni shippai shita koto. Ya, shippai shita. Ini lampau lagi. Ya. Nah, kalau misalnya untuk nunjukin yang nggak lampau gimana ya? Oke. Sekarang saya buat lagi kalimat yang kata kerjanya tidak harus pakai lampau. Tidak lampau ya. Oke, kalimat berikutnya ini membendakan kalimat ya juga, tapi tidak pakai bentuk lampau. Misalnya gini. Saya sudah nyerah pengen menikah sama dia. Gitu misalnya. Curhat lagi. Oke, jadi gini ya. Ingat harus dipecah. Saya menyerah plus untuk menikah dengan dia. Kayak gitu. Jadi harus dibalik. Karena bahasa Jepang ya. Menikah dengan dia, saya menyerah. Nah gitu jadinya. Kotonya di mana? Di tengah-tengah seperti biasa. Menikah dengan dia, koto, saya menyerah. Jadi terjemahannya adalah Kanojo to kekkon suru koto o akiramemashita. Ya. Kanojo to kekkon suru koto o akiramemashita. Gitu. Jadi kotonya untuk membendakan yang tadi menyerah untuk itu ya. Menikah dengan dia, menyerah. Nah gitu. Itu dibendakan dengan koto tadi. Kanojo to kekkon suru koto o akiramemashita. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Menggunakan
koto. By the way tadi kekong suru koto berarti tidak lampau ya, karena memang belum terjadi. Justru akirame mashitanya yang dilampaukan, karena memang ya sudah kejadiannya adalah yang sudah terjadi adalah menyerahnya, bukan menikahnya, kan gitu ya. Jadi kata kerjanya bisa lampau, bisa tidak, tergantung kita mau membendakan sesuatu yang lampau atau tidak. Jadi bedakan membendakan kalimat dengan membendakan kata membendakan kata kerja untuk mengungkapkan kayak hobi kayak gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.